Selamat datang di kebaktian online Victory Kids Gereja Rehoboth Ebenezer. Sebelum ibadah kita mulai, sebaiknya anak-anak mandi terlebih dahulu, berpakaian yang rapi, dan siapkan Alkitab kalian. Dan jangan lupa matikan televisi, radio, atau gadget lain yang tidak diperlukan karena kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah minggu kita kali ini. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat ya semuanya ya. Sekarang kita memulai kebaktian online kita. Karena sampai saat ini kita belum bisa kebaktian bersama-sama di gereja. Tapi nggak apa-apa ya, kita mau kebaktian bersama-sama di rumah. Yuk, sekarang kita menyiapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang segar Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama mulai kebaktian online kami Tuhan. Tuhan yang pimpin, berikan kami keceriaan, berikan kami sukacita, dan berikan kami juga pengertian supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan ya. Yuk berdiri semuanya. Kita mau angkat satu pujian LOVE. Tahu ya? Yuk kita pakai gerakan ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Rasul Petrus dan teman-temannya. Pada saat itu, sudah banyak orang yang percaya sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat mereka. Tapi selain banyak yang percaya, ternyata banyak juga yang gak suka. Banyak yang gak suka dengan Rasul Petrus dan teman-temannya ini. Sehingga mereka mencari berbagai macam cara
untuk mencelakakan Rasul Petrus dan teman-temannya. Tapi apakah mereka tetap diam aja atau mereka menyerah jadi mereka nggak percaya lagi sama Tuhan? Yuk kita saksikan ya videonya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Nah, teman-teman, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan videonya ya.
bagaimana Tuhan mengirim malaikatnya untuk membebaskan Petrus dari penjara. Padahal Petrus dijaga, dikawal oleh 16 orang tentara. Tapi Petrus bisa keluar dari penjara itu tanpa ketahuan. Bahkan teman-temannya sendiri sampai kaget waktu Petrus sampai dan Petrus ketemu sama mereka di rumah salah seorang dari mereka. Ya, nah, dan di akhir cerita ini diceritakan bagaimana akhirnya Raja Herodes dihukum oleh malaikat Tuhan dengan cara ditampar oleh malaikat Tuhan sampai meninggal. Karena apa? Karena dia tidak menghargai Tuhan. Nah, kita nggak mau seperti itu ya. Kita mau seperti Petrus dan teman-temannya yang selalu belajar mengandalkan Tuhan. Walaupun mereka lagi dianiaya, walaupun mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit, tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan. Yuk kita baca ya di Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, sebagaimana yang di sini dikatakan oleh Mazmur Daud, kalau Allah itu adalah tempat pertolongan buat dia, kita juga mau belajar mengandalkan Tuhan. Ya, yuk anak-anak, kita tetap ingat sama Tuhan, tetap rajin beribadah, tetap rajin memuji nama Tuhan, tetap rajin berdoa sama Tuhan. Ya, karena kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yuk kita tutup kebaktian ini, kita mau berdoa sama-sama, kita mau minta penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah menyelesaikan kebaktian online kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, dimanapun juga kami berada, kami percaya Tuhan yang akan selalu menyertai kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan, seperti Petrus dan teman-temannya selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami. Kami percaya Tuhan yang selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup kebaktian ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Untuk ayat Mas minggu ini, untuk kelas beginner dan pratama, Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ayat Mas untuk kelas madya diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jangan lupa dihafalkan ya, minggu depan akan dites. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah setia mengikuti ibadah online Victory Kids. Diam di rumah, jaga kesehatan, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Enjoy your family time. See you next week, and God bless you.